alhamdulillah udah sampai Dangiang, menyambutmu dengan cinta. Inilah kota Dangiang yang telah kena gempa. Nah, sekarang kita akan menuju ke masjid. Pak! AC-nya matiin dulu AC-nya. AC-nya matiin dulu. Tak malam kalau sudah malam pasti caranya. Ah, si Pak Kades marahin nih. Panik gak? Ngerem ya Allah. Masa enggak gitu kan? Masa enggak dong, ya panik banget ini. Aduh, kayak main di Dubai. Aduh, Kang Haji. Kenapa Cok udah lurus begini sontak teh? Cok. Enggak ini. Gua ada ini Polisi lubang. Lobang. Besok apanya? Gimana bang? Ekstrim. Off-road ya. Off-road di Dubai itu kayak gini. Nah ini pas pampas yang tahu arah angin. Kita kemana arah angin? Itu motor ke Bandung. Udah tahu belok yang. Kita ikut kemana arah angin sekarang? Kira-kira siapa yang punya rezeki nomplok? Ini segel. Ketik kita ya. Segel. Padahal hatinya udah dag-dig-dung. Ya biar apa namanya itu ya? Menghibur. Ya, Menghibur diri. Udah deg-deg ya. Pura-pura senang. Lihat jalan udah kayak apaan. Deg-deg tapi pura-pura senang. Kita tadi Pak Haji, kita Pak Kades itu terlalu masih jalan, Masya Allah. Mobilnya dia kan untuk off-road ya, kalau kita kijang 1000 umat. Kalau kita ini operat. Berat. Keringet udah segede-gede apa ini? Udah pengen kencing lagi kempit. Nyanyi dulu. Pak Kades ini yang masjid sana yang mau dibikin itu. Siap. Ini sementara. Ini sebenarnya musola, masih dalam satu dusun. Karena kita ada rencana segera mulai membangun Masjid Nurul Falah, maka musola ini kita jadikan tempat Jumatan sementara. Tapi sementara juga jelek ini. Ya. Tapi kalau masjid itu ngebangun ini diginiin juga tetap gini aja. Ya beginilah. Ya kalau musola ini Harus kan dibenerin juga biar musola kalau bagus ya, kan asik. Kalau musola ini ya nantilah, yang penting masjid bagus Masjid dulu. itu ya. Yang penting musola ini buat kita sementara aja dulu. Mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan. Ini tempat sementara, mereka Jumatan minggu yang kemarin udah mulai Jumatan Yang di sini. itu dibongkar pindah ke sini kan? Itu udah dibongkar, cuman kita pindahin nanti buat material. Oh, semen, material. apa gitu. Nah, ini untuk tempat Jumatan sementaranya. Itu. Nah, ini Pak Kades ini. Pak, Ini tempat wuduknya sementara. Sementara. Semua serba sementara. Hai, Assalamualaikum salam. Pak Kadus, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, ini yang sementara ya. Ya, musala ini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai semua, saya punya 15 musala bun. Malu tapi saya cerita-cerita. Tapi saya ngasih tahu aja 15 musala. Gimana? Senang jadi tuh? Senang. Alhamdulillah. Kalau senang alhamdulillah tinggal doain aja ya. Doain ada rezekinya. Amin. Kita ke masjid dulu. Masih dulu ya, Pak Kades. Pak Kadus. Sama Pak Kades aja naik motor. Ini yang belum ada fondasi dari nol kan. Ini Masjid Nurul Falah darurat 4 tahun setelah gempa. Kalau Mbak Dinar tidak jadi bangunin kita, ini nangis lah jamaah ini. Nah, jadi seperti ini. Ini kemarin ditimbun ini. Nah, jadi tapi supaya nyaman di sana sudah ada tempat duduk. Kamar Jadi kita mandi? Jumatannya untuk sementara di situlah. Oh, ini kalau yang dekat-dekat di Ya, sini. kalau yang dekat-dekat sini itu rencana.
kamar mandi seperti ini, tapi nanti kita rubah semua, Bun. Oke. Yang penting ada komitmen. Oh. Ini. Ini masih bisa dipakai. Ya masih, tetapi kalau Bunda yang mau pakai pasti tidak jadi keluar lah ini. Coba aja. Ah, nggak mau, nanti nggak bisa makan. Saya saja yang anak pedesaan udah kalau masuk sini tidak jadi kencing lah. Pakai nggak niat kencing jadi. Pakai Ada yang lain masalahnya Bunda. tempat duduk ini. Ya darurat lah. Cuma nanti kami akan gimana lah, mungkin kita pindahkan kemana nanti kita sesuaikan dengan posisi masjidnya lah. Kalau udah masjid berdiri nanti ya kami garap itunya gitu. Seperti ini. Halamannya gede ya. Ya alhamdulillah lah. Jadi gimana Pak Kadus? Jadi nih ngebangun? Jadi kami berharap sepenuhnya untuk dapat sumbangan itu. Amin. Ya, supaya kita tidak selamanya jadi. Biar saya nggak punya utang juga Kak sama Pak Kadus, pusing saya. Pusingnya ditagih sama Pak Kades. Kita ditagih sama yang bawahan juga. Kapan. Begitu juga Pak Kades. Berani nagih sama Pak Kades? Ya masyarakat yang nagih. Malam-malam mereka ke sana 6 orang. Oh, Masya Allah. Saya bilang ya udah. Nggak bawa bedog kan? Kita ini kan kita bukan nagih sama orang yang punya utang. Ini orang Iya memberi. benar. Gitu. Ya kita tunggu aja lah gitu. Tetapi yang Tapi kan masyarakat ikut nimbrung juga kayak Iya. biasa ya, kayak di sana ya. Oh iya sih. Puluhan Ya, jadi. sih. Siap. Tapi kami berharap sepenuhnya untuk bantuan itu. Pokoknya Bunda ndak malu lah. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pokoknya sikap Insya Allah nanti bulan apa nih? November mulai. Ya. November, Desember, Januari, Februari selesai. Ya, Maret paling lambat. mantap. Udah. Doain ada rezekinya. Amin. Bu Dinar sehat, amin. Kalau doa ini udah tetap kalau mau rezekinya banyak. dibilang mau habis doa ndak boleh kita bilang habis doa Bunda. Mungkin kalimatnya yang udah habis sudah. Gitu. Tapi kalau berdoa aja terus menerus kita berdoa. Siap, insya Allah ya Pak. November kita tunggu kabar baik mulainya ya. Oke, Oke, udah itu aja. Sip. Mari. Pak Kadus. Mana itu? Ndak enak sih itu. Masih kalau Lombok itu bahasa poteknya itu. Desember. Ya. November. Pokoknya insya Allah. Sisain Pak Kadus. Siap. Di sini kebun mangga loh. Iya disisain. Oke. Pak, aku pamit ya. Sip. Langsung pulang. Sip. Jangan kapok. Enggak, nanti udah minta nomor teleponnya Pak Kades, Oh, jadi iya? fotonya langsung dikirim. Oh siap. Oke, siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, makasih ya Pak. Jangan Ya. kapok ya. Sip. Yuk, assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Si Hari ini sudah hampir 1 jam ya. aduh, mohon maaf. Ya, insya Allah ya. Ini berkali-kali datang ke Lombok, alhamdulillah ya. Sudah mulai bangunan ini, jadi ini kita doakan dia panjang umur, mudah rezeki ya, dan kesehatan, kekuatan oleh Allah. Itu juga dengan Bu Dinar ya, Pak Hengki ya, yang juga ikut istilahnya berpartisipasi di dalam membangun musalla dan rumah tahfiz ini. Mudah-mudahan juga diberi kesehatan, memudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga dengan Allah taala kata Nabi dalam hadis itu bahwa ini namanya amal jariah ya, namanya amal jariah itu amal yang terus-menerus mengalir ya. Walaupun kita sudah tiada di dunia ini, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Okay? Bahkan buku catatan malaikat itu tidak pernah berhenti mencatat kebaikan jariah itu ya. Nah, termasuk jariah itu juga amalan diajarkan oleh Nabi, seperti selawat misalnya kan. Nabi ajarkan satu selawat yang bunyinya begini, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Kalau selawat ini dibaca, maka malaikat itu mencatat sampai lelah dan mencatat. Nah, begitu juga dengan insyaallah ibunda kita ini, dia membangunkan kita ini musalla supaya nyaman, kita ngaji tidak kepanasan lagi, tidak kehujanan lagi. Ini juga berhenti Bunda melambai-lambai.
ya. Nah, ini juga nanti insya Allah kan ke depan ada kamar di atas tempat-tempat adik-adik kita baca menghafal Al-Quran. Ini insya Allah semua akan menjadi saksi ya di akhirat kan. Kata Nabi ini pahala akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Berlanjut. Bahkan kata yang orang kaya itu yang pertama masuk sebelum ulama. Yang pertama masuk surga itu orang kaya sebelum ulama. Kenapa? Pelurunya dari orang-orang kaya. Ya ulama kan ya cara sini tidak bawa apa-apa ya, jadi hanya dengan penanya ya, dengan ceramah. Makanya nanti dipersilahkan yang kaya di masuk surga, ya kan? Makanya Nabi menyebutkan at-tajirus shadiqul amin yuhsyaru ma'an nabiyyin. Para para dermawan ya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan berkumpul bersama para nabi. Ya kursinya satu deret dengan kursi Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud, nanti Bunda insya Allah ya. Cuman bedanya kalau Nabi itu ada cap kursinya. Yang pengusaha tadi, yang kaya tadi tidak ada capnya itu aja, tapi dia satu deret. Itu derajat yang paling tinggi di akhirat. Dan kita juga yang tidak bisa menyamai kita dengan amal yang lain. Tidak punya uang, amal yang lain. Kata Nabi kan lindungi dirimu dari neraka. Walaupun kamu bersedekah satu belah kurma, satu beker kurma. Kalau tidak menemukan itu, kata Nabi, pabi kalimatil thayyibat, dengan kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, zikir yang baik, la ilaha illallah dan seterusnya seperti itu. Ya, ini kita dengar Ibunda kita berikan nasihat insyaallah. Saya juga doakan kalau dia aman, nyaman ini dunia ini insyaallah mudah-mudahan bisa umrah bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ada bintang Marwah. Ya. Wah luar biasa, saya perjalanan yang paling indah di atas dunia ini adalah perjalanan pergi haji dan umrah. Amin. Mengunjungi Baitullah, berziarah kepada makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Waduh, nangis tak bisa. Sejak dari perjalanan sampai pulang kembali. Bahkan seandainya saya ditawarkan untuk meninggal di situ, juga kita tinggal di Mekah Madinah saya. Saking indahnya ya. Karena itu yang doa Sayyidina Umar itu ya, Allah marzuqni syahadah fi sabilillah, ya Allah matikan aku di jalanmu saat perjuangan agama, atau wa amitni fi baladin nabi, dan matikan aku di Madinah. Jadi doanya itu sunnah. Mati di Madinah itu ada jaminan ya. Mati di Mekah ada jaminan. Dalam Mekah haji dan umrah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya Bunda. Mau ngapa saya? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua? Mohon maaf terlambat karena saya harus ke desa Dangiang sama desa Barong. Alhamdulillah tadi di desa Barong bisa sholat duhur, di Dangiang bisa sholat asar. Dan kebetulan alhamdulillah nggak boleh pulang kalau belum makan duren sama babalung. Kebetulan saya di Pakades KLU itu namanya Pak Edi, punya pohon duren sendiri. Aku bilang saya ditungguin Pak Ustadz, gimana nih gitu, ibu-ibu jamaahnya banyak. Jadi sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya. Sebenarnya ibu-ibu udah ketemu saya 2 kali ya. Tapi saya pengen sekali mendengar dari ibu-ibu semua, apakah dengan masjid dibangun ini bahagia enggak gitu. Alhamdulillah. Karena saya sangat sedih setelah pulang dari sini tuh mikir gitu, aduh gimana ya, jadi enggak. Alhamdulillah saya ngobrol-ngobrol sama Dinar, sama suaminya, sama Hengki. Aduh gimana ya, belum ada rencana uangnya atau gimana. Bismillah aja lah, nanti juga ada. Jadi kita kalau mau sedekah harus yakin. Ibu punya uang 50.000, masukin ke kenceleng di sini, nanti ada 5.000. Nanti 24 jam juga udah dapat lagi 10 kali atau 100 kali lipat. Dan itu nggak bohong, itu memang janjinya Allah, siapa yang rajin sedekah nggak akan miskin. Contohnya saya cuma jadi pesuruh untuk dimana bikin masjid di sini. Oh di sini, tapi yakin Allah ada nggak ya duitnya ya? Tapi seminggu setelah pulang ada kabar ya Pak Ustadz. Alhamdulillah ada rezeki, padahal uangnya masih sedikit, tapi saya nekat, modal nekat. Bismillah aja. Tanggal 5 saya ngasih tahu ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, alhamdulillah mulai dibangun. Tanggal 1 ya Pak Ustadz. Tanggal 1 November insya Allah mulai dibangun, tinggal Pak Ramdhaninya aja. Alhamdulillah saya kasih kabar ke Pak Ustadz, nggak mau ngangkat telepon karena lagi ceramah. Akhirnya malamnya dia telepon balik, Pak Ustadz alhamdulillah masjidnya jadi dibangun. Pak Ustadz itu nangis, itu demi ibu-ibu jamaah semua, karena alhamdulillah tempat ini menjadi istana nanti untuk ibu-ibu.
Jadi tolong doain buat Bu Dinar juga dan Pak Hengki dan saya, mudah-mudahan sehat dan diberikan rezeki yang lapang dan lancar. Pembangunan ini juga lancar dengan cepat biar bisa dipakai untuk ibadahnya juga banyak, tambah banyak. Jadi ibu-ibu jangan kedul gitu, ah males ya, gimana nih? Udah bagus, kenapa waktu jelek ini rajin, udah bagus nggak rajin? Jangan sayang ya. Jadi ibu-ibu saya sebenarnya sudah janji ngasih seragam. Saya komunikasi sama Pak Ustadz, buat apa Pak Ustadz seragam kalau masjidnya butut, hordengnya aja jelek. Kan lebih baik masjidnya dulu ya ibu-ibu. Nah, nanti kalau ada rezeki insya Allah saya nggak janji, insya Allah. Abisnya 300 bingung. 300 kalau 10 ribuan saya berani. Tapi 300 kali 500 atau 400, wah berapa puluh juta bisa bikin kamar mandi gitu. Jadi lebih baik insya Allah kalau ada rezeki nanti seragamnya belakangan ya ibu-ibu. Tapi kan kemarin saya rencananya mau ngasih mukena, tapi kata Pak Ustadz di sini nggak pakai mukena. Saya juga memang ibu-ibu yang udah pernah ke Mekah sholat itu nggak pakai mukena Bu, cukup kayak begini aja, cuma dibuka cadarnya. Nah ibu-ibu dari sekarang rajin nabung, mau pergi umroh nih rencananya, tanahnya jual jangan banyak-banyak, itu nggak dibawa mati Bu. Dulu saya pakai gelang segini, buat apa gelang ya, sering lihat yang meninggal, cuma bawa apa 2x1 kain kafan amal baik gitu. Jadi mikirin tanah buat anak-anak mah ada rezekinya yang lain. Jadi ibu-ibu jangan serakah gitu, ah tanahnya buat anak saya nomor ini, mendingan dipakai umroh ibadah, jangan dibawa meninggal gitu. Nah nanti kalau udah umroh, ibu sama bapak punya rezeki lagi buat anaknya, anak menantu. Jadi tanahnya jangan banyak-banyak Bu, nggak dibawa ke akhirat tanah mah. Kalau yang punya gelang dari sekarang kumpulin, kalau nggak ibu nyicil sama Ustadz 5 juta, 5 juta. Insya Allah tahun depan kan udah bisa. 5 juta kalau ketawa ya, ya udah sebulannya 500.000, bisa nggak? Oh gitu dong, harus semangat ibu-ibu, harus yakin bahwa saya akan ke rumah Allah. Biarpun nyicil, tapi pas berangkat udah kumpul. Insya Allah nanti kalau umpamanya ibu-ibu harga saya 30 juta, apa Bu Wita saya punya uang 20, oke, nggak masalah. Yang penting harus belajar ngumpulin dulu dan niat. Jangan aduh saya mau beli tanah yang itu murah tuh gitu. Jangan tertarik sama tanah. Saya juga sekarang baju nggak pernah belanja baju lagi, yang ada aja Bu. Soalnya buat apa baju banyak, kan corona di Jakarta juga. Baju tidur ya terus di rumah. Pergi ke mall nggak boleh. Jadi alhamdulillah sekali lagi ibu-ibu harus bersyukur kepada Allah dan harus berterima kasih kepada Ustadz. Kalau nggak ada Ustadz, saya ketemu di restoran nggak bakalan jadi masjid ini bagus. Saya ketemu Pak Ustadz itu saya lagi makan taliwang. Ibu-ibu belum ada yang tahu ya, saya kenal sama Pak Ustadz baru beberapa bulan. Itu gara-gara saya makan dikoronakan di Lombok. Saya makan taliwang ketemu sama Pak Ustadz. Saya nggak kenal itu yang namanya Pak Ustadz siapa itu nggak. Saya makan nasi dikenalin sama yang punya taliwang, itu Bu Wita yang suka bikin masjid di Lombok. Ustadz ini sombong, so kenal sama aku. Emang so kenal Bu Wita di masjid saya lah Bu Haji. Ih siapa itu, udah gendut ya, so tahu nanya sama saya gitu. Ih bener, kata aku tuh siapa itu, ih nggak kenal nggak apa, juga minta masjid gitulah ya. Betul nggak Bu Ibu, nggak kenal nggak punya malu ya Bu Wita, masjid saya tolong bangunin gitu. Apa ini maksudnya? Iya kan saya nggak kenal sama si bapak itu, tiba-tiba itulah Bu Haji masjid saya itu jelek gitu, banyak jamaahnya, banyak yang hafal Quran, habis Quran. Saya nggak kenal, cuek aja, saya nggak kenal, baru kenal udah minta masjid. Ya, apalagi kalau udah akrab nanti minta istri kedua, aduh, ayah deh. Iya, jadi ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak suami minta kawin jangan mau. Udah masuk surga mah nggak jadi istri kedua Bu, masih banyak jalan yang untuk ke surganya Allah. Betul tidak ibu-ibu? Benar Ibu, kalau Pak Ustadz ini minta kawin nama istrinya, kita rempuk rame-rame tidak setuju gitu. Betul nggak Bu? Setuju nggak? Nah bagus, pinter. Kalau setuju saya mau pulang, nggak jadi bikin masjid kamar mandi aja. Kalah kan? Nah jadi riwayatnya tuh gitu Bu, ketemu di Taliwang, nggak kenal nggak apa, sok kenal. Terus tapi Allah tuh lain gerakin hati saya.
besok saya ke sana deh Ustadz, nggak janji gitu. Ah telepon aja yuk, pengen tahu. Kan kalau nggak digerakin sama Allah nggak tahu. Begitu ketemu di Taliwang, ternyata lihat masjid, masya Allah bagus sekali kayak istana ya. Tapi ibu-ibu karena kesabaran ibu-ibu masih tetap biarpun jelek, hordengnya jelek, tapi ibu masih punya niat tetap harus ibadah, harus ibadah. Jadi saya 100%, 1000% malam hebat ibu-ibu ini. Insya Allah masuk surga sekeluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ibu-ibu udah mau maghrib juga, jadi kata ibu-ibu nih, Ibu Wita bawel ya. Karena apa? Tiap kesini dikasih jagung, jadi saya jadi bawel. Tiap kesini jagung lagi sama ikan gitu. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan ibu sehat juga. Saya doakan ibu-ibu dapat rezeki. Jangan lupa biarpun ini udah dibangun, tapi ibu masih punya kewajiban. Selalu disiapkan uang tiap mau ngaji 5.000. Di sini nggak ada kotak amal ya Pak? Nah, harus rajin 5.000, jangan ini mah ada 20.000, 50.000, 100, 2.000. 2.000 aja, nggak tahu sama Pak Ustadz ini, itu nggak bagus Bu. Jadi saya tuh di mobil aja kalau pergi di Jakarta 20.000, 100, nggak ada 2.000, nggak ada. Tapi kalau yang nggak kakinya atau matanya apa, saya kasih 100, kasih makanan lagi roti. Jadi terus jangan pelit sama tetangga. Siapa tahu Bu saya pinjam beras, nggak punya, padahal ada, itu dosa. Jadi ibu-ibu jangan begitu ya. Mungkin di Jakarta ada yang begitu, kalau di kampung sini nggak ada, insya Allah lah nggak ada kan. Karena saya lihat kesini kemarin itu kekeluargaan sekali gitu. Ada yang marut, ada yang ngupas kelapanya gitu. Terus ada yang ituin pisang, buat apa itu pisang gitu? Buat dimakan. Saya belum nyobain, jadi kesini saya mau nyobain itu Bu. Jadi ibu-ibu terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan ibu, dan doakan semoga saya bisa sehat, Dinar sehat, Pak Hengki sehat, dan rezekinya lancar. Ibu-ibu udah seneng kan lihat kamar mandi doang aja udah seneng ya Bu? Nah, jadi kamar mandi 2 aja, jadi belajar nanti duduknya pakai kloset. Jadi asalnya mau bikin 2 kloset duduk, jadi 1 aja, yang 1 jongkok lah ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekali lagi tolong belajar kotak amal itu diisi. Nanti saya sudah pengalaman masukin kotak 5.000, nggak sampai 24 jam bisa 500.000. Dari mana aja rezeki kan nggak disangka-sangka Bu. Dan kalau tahajud gini, ya Allah ya Rabbi angkatlah derajat anak-anak saya. Contoh saya Bu, saya bukan contohin orang lain. Saya itu hidup sendiri dengan anak 2 tanpa suami, dari Bandung bawa ke Jakarta tanpa bawa apa-apa. Tapi saya terus gimana caranya anak supaya maju, supaya jadi sarjana, anak TK dibawa ke Jakarta. Jadi nggak ujung-ujung sekarang begini, saya nggak sedih dulu. Kalau naik taksi pakai argo, dilihat argonya udah berapa, uang cuma ada 50.000, 16.000, 26.000, 36. Papa berhenti di sini, berarti ada kemarin 14.000. Naik mikrolet Bu, 4.000, 2.000, sisa 12.000 lagi gitu. Jadi ibu jangan mencontoh, enak ya Bu Wita. Enggak, saya juga susah dulu. Saya anak tentara yang sederhana, nggak punya apa. Zaman dulu tuh nggak ada. Jadi anak ibu saya 7, saya anak 5. Jadi susah Bu pakai sepatu. Kakak saya beli, saya bolong ininya, kakinya, jarinya kemana-mana. Tapi saya biarin aja, sabarin. Nah setelah SMP mulai segala ada bapak saya. Jadi jangan dipikir gampang cari duit, susah. Tapi setelah saya nikah tinggal di Jakarta, saya mulai pengajian dengan Ustadz Bahtiar, Ustadz Hekel, Ustadz Safei Antonio. Nah dari situ saya belajar. Saya juga nggak pinter agama Bu, saya nggak pinter kayak Pak Ustadz, kayak ibu-ibu di sini. Jadi jangan sedekah itu bukannya jadi miskin, tapi bakalan jadi kaya. Coba ya dari tiap hari Jumat ibu 1 bungkus dulu. Ibu ini 1 bungkus, hari Jumat 2 bungkus, Jumat depan 5 bungkus. Akhirnya saya 150 bungkus setiap Jumat. Jadi sedikit dulu, nggak ujung-ujung 50 gitu ya. Sekali lagi tolong diusahain, dimasukkan celengan mau 5.000 mau berapa, biar Ustadz nggak terlalu berat ya. Karena udah berat sama badan, berat juga sama urus-urusin rumah, musola gitu ya. Jadi harus diingatkan, jangan terlalu royal. Karena kita kan masih jauh kan, wallahu alam ya kalau meninggal. Cuma ibu masih mikirin anak-anak, mikirin ini, tapi tetap harus nabung ya. Jadi siapa yang mau umroh? Mau semua kan?
Saya nanya, udah punya uang berapa? Hah? Berapa, Bu? Belum ada, nggak apa-apa, yang penting niat dulu. Kalau niat mah pasti. Jadi ibu ngumpulin uang 500 apa 250 nggak masalah, tulis ibu siapa namanya? Ya ibu A lah, nabung ke Umi ya. Ibu A 50.000 nggak masalah Bu, yang penting niat dan nabung kecil-kecil. Insya Allah kalau kurang-kurang dikit saya bantu, yang penting ada niat mau umroh ya. Ya udah gitu aja ya Bu, udah mau maghrib kayaknya. Saya juga udah capek mau mandi. Kebetulan rumah saya sekarang di atas, jadi kalau ibu-ibu mau ngirim oleh-oleh boleh ke villa atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بلغنا إلى الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة بأداء مناسك الحج والعمرة ولزيارة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Rabbi, kami sampai kepada Allah kami dan jamaah kami yang hadir di Allah di Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah. Bawa kami untuk mengunjungi rumahmu Baitullahil Haram. Amin. Ya Allah, bawa kami untuk menengok Nabi-Mu SAW di Madinah. Amin. Dan pertemukan kami dengan beliau ya Allah di dunia sebelum di akhirat, walaupun hanya dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu agar Engkau berkahi ya Allah ibunda saya ini ya Allah, Fadil Bintan Mudinar Mbak Hengki, berkahi harta beliau ya Allah. Amin. Mudahkan rezeki beliau ya Allah. Bahagiakan hidup beliau dunia akhirat. Ini juga kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Bahagiakan kehidupan kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan diri kami dan orang-orang hadir di tempat ini menjadi orang menderita dan sengsara dunia akhirat. Ya Allah, selamatkan kami daripada persiapan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami memang karena amal kami tidak layak menjadi penghuni surga karena buruknya amal kami. Tapi sekiranya Engkau menyiksa kami adalah kumpulan hamba-hamba yang lemah, tidak akan sanggup dengan derita di akhirat ya Allah.